kita malam Jumat membaca Ratibul Attas, membaca Maulid Simtud Durar, Maulid Adi Ulama, dan juga membaca daripada pelajaran kitab Akhlaqul lil Banin, pelajaran tentang akhlak, moral, pribadi dan adab. Mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan ya di dunia ini menjadi apa yang kita dapat nanti di akhirat kelak berupa pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidul Ayyam, di mana malam ini adalah malam Jumat, dikhususkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak dikhususkan seorang yang mulia kecuali dengan yang mulia. Ya, tidak dikhususkan seorang yang mulia, sesuatu yang mulia kecuali dengan yang mulia. Sayyidul Ayyam, hari Jumat adalah penghulunya hari ya. Maka apa yang dikerjakan di dalam penghulunya hari tidak sama dengan apa yang dikerjakan dengan hari biasa. Maka salawat di hari penghulunya hari Sayyidul Ayyam tidak bisa dibandingkan dengan salawat di hari biasa. Kenapa? Karena ada yang spesial ya, ada yang utama yang kita kerjakan di dalam malam Jumat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebelum kita membaca daripada kitab, marilah sama-sama kita membaca daripada niat belajar agar kiranya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membukakan pikiran kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dan meninggalkan apa yang telah kita telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih والسقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا واحمي وأكرمنا وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدمنا به بكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا وقد قرأت أيها التلميذ المحبوب الجزء الأول من هذا الكتاب وانتفعت به ودونك هذا الجزء الثاني فتفهمه تماما واعمل بها فيه لتكون من المفلحين الذين حسنت أخلاقهم وتهذبت نفوسهم ففازوا بخيرات الدنيا والدين والله أعلم بالصواب. Ya, kata kitab ini musannif mengatakan bahwasanya kita telah mempelajari pelajaran yang juz pertama ya. Kita udah belajar juz pertama ya, di setiap hari pelajaran kita setiap habis ba'da isya. Nah, ini adalah akhlak yang kedua kitabnya, juz kedua. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita dapat manfaat ya, dan kita dapat pemahaman yang sempurna. Dan juga kita kudu harus mengamalkan apa yang kita baca daripada kitab ini. Ya, kira-kira kalau kita diajarin, udah diajarin ya, kagak diamalin, nuntut gak? Nuntut ya. Orang ngomong janji besok aja kalau nggak ditepatin nuntut ya. Nah, ilmu juga begitu, apa yang kita pelajarin dia bakal nuntut. Makanya tuntutlah ilmu ya. Cari ilmu ya. Artinya kita nuntut ilmu, cari ilmunya. Setelah kita dapat jangan didiemin, nanti nuntut itu ilmu. Kebalikan, kalau dia nuntut ya, urusannya kacau nanti ya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzaban min qabli ubadil wasan ya. Siapa orang yang ngerti, tahu, udah belajar kagak ngerjain, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, ini orang bakalan diazab, diseksa. Seksanya bukan seksa dunia, seksanya bukan seksa ya dunia, tapi seksanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Min qabli ubadil wasan, sebelum orang yang nyembah berhala. Ya, berapa banyak orang di dunia ini nyembah berhala, tapi dia nanti dulu diazabnya ya.
Tunggu ini orang yang punya ilmu dulu, yang ngerti gagak ngamalin. Na'udzubillah min. Makanya kalau setiap habis sholat tuh baca doa. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang gak manfaat, dari hati yang gak khusyuk, dari doa yang gak didengar. Bayangin tuh ya, kalau dia doa gak didengar, hati gak pernah khusyuk ya, terus ilmunya gak manfaat, gak guna lagi dia punya hidup ya. Gak ada lagi tuh hidup dia buat dia, walaupun jasadnya hidup tapi rohnya gak ada gunanya lagi. Terus litakuna minal muflihin, supaya kita orang jadi orang yang falih. Falih itu beruntung ya. Orang yang muflih ya, beruntung atau apa namanya, mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Orang kalau dagang tuh keuntungannya banyak. Nah, jadi kalau kita ngerjain, kita orang jadi orang muflih ya. Alladzina hasunat akhlaquhum wa tahadzabat nufusuhum. Nah, makanya orang belajar itu biasanya nonjolnya di mana? Orang belajar nonjolnya nih di otak, pikiran. Tapi kalau orang belajar yang namanya akhlak lil banin, moral, adab, nonjolnya nggak di otak doang. Perilakunya dari ujung pala sampai ujung kaki itu adalah pelajaran yang dia pelajarin. Ya, jadi kalau ya dia bergerak ya nggak sesuai apa yang dia pelajarin, maka dia nggak mengamalkan atau dia nggak ada ilmunya di dalam hal tersebut. Nah, jadi ya, alladzina hasunat akhlaquhum wa tahadzabat nufusuhum. Siapa itu orang yang beruntung? Mereka yang jadi bagus. Jadi bagus. Hasunat, jadi bagus. Bukan udah bagus. Orang belajar akhlak itu bukan udah bagus. Oh, aneh orang berakhlak. Ini pelajaran aneh. Bukan begitu. Aneh udah berakhlak sama orang tua baik, sama adik baik, sama orang miskin baik. Ini pelajaran aneh. Bukan. Akhlak itu buat orang yang belum ngerti, belum paham. Oh, ini ngapain orang begini kok? Ketemu orang tua kok salaman sih? Nah, ketemu anak kecil kok anak kecil malah cium tangan. Nah, jadi begitu ya. Jadi pelajaran akhlak ini buat orang yang belum bagus akhlaknya. Menjadi bagus dia punya akhlak, wa tahadzabat nufusuhum, menjadi terdidik dia punya jiwa. Tahu terdidik gak? Orang terpelajar sama terdidik sama apa beda? Orang kalau terpelajar ngerti, tahu, tapi nggak sesuai sama perbuatannya. Tapi kalau orang terdidik ya, biar kata dia nggak belajar, artinya nggak belajar tuh dia cuma ngambil contoh ya, dikasih tahu sekali nih kayak begini yang benar, dia jalanin dan dia jadikan prinsip. Oh, saya nggak boleh makan pakai tangan kiri. Itu namanya terdidik. Bagaimanapun keadaannya ya, saya nggak boleh makan berdiri ya, bagaimanapun keadaannya. Itu namanya terdidik. Tahadzabat nufusuhum, dia punya jiwa terdidik ya. Ini orang yang beruntung. Fafazu bi khairatid dunya waddin. Lalu apa balasan buat mereka yang beruntung? Fafazu, mereka akan mendapatkan ya, faiz sama juga beruntung, bi khairatid dunya, dengan kebaikan yang banyak dari dunia, waddini, dan kebaikan agama. Kebaikan dunia apa? Sa'adah, bahagiaan ya. Itu mencari bahagia jauh-jauh ya, nyari bahagia. Wah, ini sumpek di jalur ya. Ini mencari bahagia kemana? Ujung Indonesia. Bukan begitu caranya. Kebahagiaan khairat dunia itu terletak pada diri sendiri. Kalau dirinya udah enak, nyaman dengan apa yang dia kerjakan, maka menjadi bahagia orang tersebut ya. Sama kayak orang kerja, punya target 10 misalkan, dia kerja kerajinan targetnya 10, itu hari selesai 10, bahagia gak deh? Bahagia. Kenapa? Apa yang dia kerjain sesuai dan terlaksana, udah itu aja, bahagia ya. Jadi walaupun hidup di galur kalau kita punya perilaku sesuai, bahagia udah ya. Ya kenal lagi yang namanya kota-kota lain tuh ya.
apalagi puncak. Nggak kenal aja dah. Puncak mah numpang lewat doang. Ya. Nah, udah. Ya, selesai daripada pembahasan yang kemarin. Sekarang kita masuk daripada bab yang baru. Apa? Wajibul waladi nahwa rabbihi ta'ala. Kewajiban seorang anak terhadap dia punya Tuhannya yang maha tinggi. Perhatiin nih, ya kita jangan main asal hidup-hidup aja udah. Ya, siapa Tuhannya kagak tahu, siapa nabinya kagak tahu, siapa ya malaikat kagak tahu, orang tuanya kagak tahu. Ya, hidup-hidup aja udah. Ya, nggak ngerti yang namanya rasa bersyukur. Nah, jadi di sini diingetin ya. Wajibul walad nahwa rabbi ta'ala. Sebelum kita diingetin kepada yang lain-lain, kita diingetin dulu sama kepada Tuhan kita. Apa kata musannif? Ayyuhal waladul adib. Orang-orang, anak-anak yang beradab. Ini di sini beradab semua kagak nih? Ya, insya Allah. Ada doa Paris insyaallah ya. Di bawah benderanya Paris ya. Nah, jadi ya, ayyuhal waladul adib ya. Ayo fokus lagi, perhatikan ya, jangan sampai ini kelewat ya. Laqad mannallahu ta'ala 'alaika bi ni'amin katsirah. Coba pikirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi atas kamu, langsung kamu ya, bukan kita ya, kamu langsung ya. Kalau kita bisa ada yang dapat, bisa ada yang enggak, tapi kalau kamu berarti dapat semua. Paham nggak? Allah ngasih nih rezeki ya, buat kamu. Berarti satu orang tuh dapat semua. Tapi kalau ini rezeki buat buat kalian ya, atau buat kita, ya nggak bakalan semuanya dapat. Pasti ada yang setengahnya, kebagi-bagi gitu ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita, yaitu kamu, nikmat bini'amin katsira. Banyak banget nikmatnya. Banyak banget nikmatnya ya. Seperti apa? Aujadaka ba'dal adam. Ya, kita ada sebelumnya enggak ada. Ya. Ada di sini yang diperbarui. Enggak ada. Ya, semuanya dari enggak ada, ya. Bukan dari zaman dulu diperbaruin, sekarang masih ada, bukan. Tapi kita diadakan sebelum kita ada. Itu yang pertama tuh. Ya, yang kita nggak pernah mikirin. Ya. Kita nikmatin semua alam semesta ciptaan Allah, tapi kita nggak mikir. Ya, kita nggak pernah bersyukur. Ya. Dulu saya kan nggak ada. Kenapa saya sembrono begini? Kenapa saya ya merusak-rusak ciptaan Allah? Nah, begitu. Nah, itu artinya ingat diri. Wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil Islam. Terus apa lagi? Allah jadikan kita akal pikiran. Nah, bayangin tuh manusia nggak punya akal pikiran, ya. Yang masih punya akal pikiran aja masih ya semrawut. Wa hadaka ila dinil Islam. Udah dikasih akal pikiran, kita dikasih hidayah kepada agama Islam. Coba bayangin, kalau sekarang kita punya akal agamanya Kristen, gimana rasanya? Agamanya Buddha, gimana rasanya? Tenang nggak kira-kira? Nggak bakalan, ya, nggak bakalan. Nah, jadi ini nikmat yang paling besar. Allah jadikan kita berakal dan Allah jadikan kita hidayah Islam. Alladzi huwa a'zamu ni'matin wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basar wal lisan. Yang mana yang tadi tersebut adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berhenti gak sampai sini Allah ngasih nikmat? Kagak. Ya, ini uraian yang paling besar-besar aja ya, yang globalnya aja. Wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basar wal lisan. Allah beri kita nikmat ya, atas kamu pendengaran, wal basar penglihatan, wal lisan lidah bicara. Bayangin, ada gak orang hidup gak punya lidah? Ada gak? Benar gak ada? Gimana itu rasanya? Bisa ngomong gak? Bisa. Makanya lisan ini adalah nikmat yang paling besar. Dan juga apa? Lisan ini adalah nikmat yang paling berbahaya.
kalau kita salah menggunakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kasih lidah ini, lisan ini dua penghalang. Satu gigi, dua bibir. Ya, orang nggak bisa ngomong pakai bibir tuh nggak bisa. Pakai gigi doang nggak bisa. Bibir sama gigi nggak bisa juga. Harus dengan lidah. Bayangin tuh, ya. Nah, jadi ya, terus apa lagi? Wal yadain, wal rijlain, dua tangan, dua kaki. Ya, makanya bersyukur, ya. Kita masih punya anggota-anggota tersebut. Wa khalaqaka basyaran sawiyan fi ahsani khalqihi. Dan Allah jadikan kita semua manusia sawiyan, yang sama, ya, fi ahsani khalqatin, di dalam sebaik-baiknya ciptaan Allah. Artinya sama tuh gimana? Ya. Sama dalam semua memilikinya. Ada yang punya mata, mata semua. Punya telinga, telinga semua. Bukan rupanya disamain, bukan. Satu galur, mukanya sama semua. Bukan begitu. Tapi Allah jadikan kita ini ciptaan yang semuanya serba memiliki. Ya. Ente punya kaki, ente punya kaki. Ya. Tinggal diadu aja tuh. Ya. Nah, terus ya, sebagaimana kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan insan, seorang manusia, di dalam sebaik-baiknya bentuk, ya, taqwim, ya. Wa ataqas sihhata wal afiyah. Berhenti enggak lanjut lagi. Wa ataqas sihhata wal afiyah. Allah jadikan kita dalam keadaan sehat, afiat. Allah jadikan kita dalam sehat, afiat, bisa ibadah. Ya, kalau dapat sehat doang nggak afiat, itu namanya masih kurang. Makanya kalau doain orang tuh mudah-mudahan sehat, afiat. Kalau ditanya kabar apa, alhamdulillah sehat, afiat. Kenapa? Kita sehat, kita bisa ibadah. Ya. Kalau sehat doang belum tentu bisa ibadah. Berapa banyak orang sehat dikasih gak ibadah? Nggak dikasih. Ya. Nah, itu namanya afiat. Wa wada'a rahmata laka fi qulubi walidik. Nah, ini yang paling gede juga nih. Allah letakkan kasih sayang di dalam hati kedua orang tua. Ya. Allah letakkan di dalam hati orang tua kasih sayang. Artinya kasih sayang itu, ya, nggak mau yang namanya anaknya tersebut terjadi kenapa-napa, apapun yang terjadi. Itu namanya kasih sayang. Kita nggak bisa ngelihat mana sih kasih sayang seorang ibu, kita cari tuh di hatinya mana black. Nah, bukan begitu. Tapi dengan kelakuan perilaku seorang orang tua kepada kita, itu namanya rahmah. Siapa yang ngasih? Allah. Ya. Jadi kalau ada orang, ya, punya anak bengis sama anaknya, itu namanya rahmahnya. Dan kita bisa membagikan kedua orang tuh, itu namanya terdidik yang sempurna. Kalau sebaliknya dia terdidik tapi sama orang tuanya nggak bisa, ya, berbuat baik, itu namanya belum sempurna. Ya. Nah, makanya tarbiyatan kamilah, sempurna dia punya didikan, ya, orang tua kepada kita. Itu juga nikmat dari Allah. Ya. Nggak ada yang bisa ngerakin. Coba pahamin. Ya. Siapa orang yang bisa gerakin orang tua buat sayang sama anaknya? Nggak ada. Ya. Nggak ada itu. Itu nikmat dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang tua buat kita. Terus wahabbabaka ila ustadzika, yang ngajarin cinta sama guru kita siapa? Orang tua. Ya, orang tua. Ya, nah, nanti kamu di sekolah, ajaran dari rumah supaya nanti di sekolah cinta sama dia punya guru. Terus hatta 'allamaka ma yufiduka fi dinika wa dunyaka ila ghairi dzalik min ni'amihi ta'ala allati la tuhsa. Ya. Dengan sebab tersebut si guru yang kita hormatin, yang kita cintain, ya, memberikan kita faedah, memberikan kita bekal di dalam kita punya agama, di dalam kita kehidupan dunia, ya, ila ghairi dzalika, dan apapun itu ilmu yang kita belajar sama guru, min ni'amihi, daripada nikmat-nikmatnya Allah, allati la tuhsa, yang enggak terbatas daripada nikmatnya. Nah, jadi sebab nih. Jadi sebabnya satu. Kasih sayang orang
tua. Nyambernya kemana? Ke guru. Guru ya akhirnya apa? Ngasih kita ilmu bekal buat kita di agama, buat kita di dunia sampai akhirat. Itu sebabnya tuh. Ya, runtutannya daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang enggak kita bayangin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian ingin menghitung daripada nikmat Allah, la tuhsuha, gak bakalan bisa terbatasi, gak bakalan bisa terbatasi ya. Jadi jangan sekali-kali ya kita kayak begini nih. Kadang ada orang, lu bisa jajan gara-gara gua kerja ya, orang tua gua bisa masak gara-gara gua kerja, misalkan gitu. Itu namanya ya dia pengen ada rasa membatasi dia punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, bukan begitu cara mensyukuri. Nanti jadi kufur. Makanya apa yang bisa kita kasih ke orang, apa yang orang bisa kasih ke kita, apa yang bisa kita dapat, ingat ini semua dari Allah. Rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Kalau seandainya kita ngomong kayak tadi, ente nggak bisa begini karena aneh, ente ini dari aneh. Dengan keyakinan dia bahwa dia memberi supaya dia bisa mengerjain tersebut, bisa kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat, ya, syahadat lagi dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia enggak yakin sama satu asma Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, ya. Nah, jadi sedikit ini kewajiban kita sama Tuhan, ya. Enggak usah banyak-banyak, ya. Yang tadi kita ingat nikmat-nikmatnya udah cukup buat kita ingat akan kewajiban kita sama Tuhan. Fayalzamuka an tashkura rabbaka ala ni'amihi. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana